Ya, sebenarnya soal si staf khusus Menteri HAM yang kemudian berupaya menangguhkan ya sebagai penjamin ini sebenarnya sudah salah. Salah karena mereka nggak punya wewenang begitu untuk memberikan jaminan. Kemudian ada pakem yang dilanggar, yaitu mereka kan mengenai eh, Kementerian Hak Asasi Manusia. Yang kedua mereka juga adalah bagian dari pemerintahan negara. Jadi mereka nggak layak dalam posisi mereka itu kemudian mengajukan penangguhan gitu, karena mereka harus berdiri di semua pihak, baik di pihak yang korban maupun di pihak manapun juga kan. Jadi apalagi ini ada undang-undang dilanggar, ada kriminalnya juga, ada undang-undang yang dilanggar. Kemudian yang paling penting adalah ini hak asasi manusia sendiri dilanggar oleh pelaku kan gitu. Masa mereka kemudian melakukan upaya-upaya menangguhkan penahanan. Jadi mereka ini bahasa paling kasar adalah ngaco gitu, atau bahasa paling kasar lagi adalah bodoh gitu. Jadi si staf khusus ini rasanya bodoh ini gitu. Jadi kalau kita lihat apa yang dia lakukan ini adalah kebodohan gitu. Sesuatu yang melanggar hukum, yang pertama sesuatu yang kemudian melanggar hak asasi manusia, yang kedua, dan yang ketiga adalah sesuatu yang melanggar Undang-Undang 45 itu dia dukung begitu. Ini kan salah satu contoh dukungan ya. Dengan alasan apapun juga kita anggap sebagai bodoh. Makanya kalau kita langsung kita minta supaya Menteri HAM, kalau memang tidak terkait dengan omongan dari si staf khusus ini, ya Menteri HAM harus memberhentikan si yang bersangkutan. Jadi si Thomas ini namanya ya, saya juga sebel ngeliat orangnya ini ya. Jadi memang harus diberhentikan dia dari staf khusus, nggak layak dia sebagai staf khusus di HAM, gitu, di Kementerian HAM ya. Jadi harus diberhentikan, digantilah, cari yang pinter-pinter lah, gitu. Karena ini malah mempermalukan bangsa dan negara apa yang dia lakukan ini kan. Kita sendiri mendengarnya malu, jadi kita bukan lagi mengecam. Nah, persoalan karena ada tekanan-tekanan kecaman dari masyarakat atau netizen itu biasa. Tapi yang paling penting core-nya adalah dia tidak layak berprofesi sebagai staf khusus HAM gitu ya, Kementerian HAM. Jadi kita anggap dia sendiri melakukan suatu kesalahan yang patut diduga juga melanggar undang-undang gitu. Jadi daripada kemudian kita ribut, mendingan menteri ini yang mengganti si staf khusus ini. Jadi kita minta staf khususnya diganti atau diberhentikan. Sampai akhirnya Menteri HAM-nya Natalius Pigai ini tidak menuruti terkait dengan hal Ya. tersebut dan menolak lah itu. Ya kalau sampai menterinya menuruti apa yang disampaikan staf khusus, ya sama juga menterinya jadi bodoh juga kan. Jadi nggak mungkin dia akan melakukan itu kan begitu. Cuman kita belum tahu ada hubungan apa antara menteri dengan staf khusus ini. Kan kita nggak tahu. Jangan-jangan menteri yang nyuruh. Ketika ribut-ribut akhirnya dia berbalik kan gitu. Tapi kelihatannya sih dia nggak tahu. Menteri nggak tahu, ini staf khusus saja yang kemudian melakukan upaya-upaya yang karena dia kenanya sentimental waktu dia rapat, jadi dia melakukan upaya-upaya seperti itu. Tapi ini adalah hal yang bodoh kalau menurut kita sih ya, karena nggak selayaknya seorang staf khusus atau kementerian kemudian melakukan tindakan seperti itu. Berarti bisa dibilang sikap dari Pak Menteri ini sudah tepat ya Bang? Sikap menteri sudah tepat gitu. Kalau dalam hal dia memang nggak tahu persoalan, kemudian dia menyelidik dan memang dia nggak terkait dengan apa yang diomongkan oleh staf khusus, ya sikap atau sikap menteri ini sudah tepat. Nah ini kan yang terbaru dari kasus tersebut, penambahan satu tersangka nih Bang. Gimana terkait mendengar Ya kan tersebut? pelakunya banyak, dalangnya juga kita belum tahu siapa. Jadi pelaku ini kan pelaku lapangan, tentu mereka yang menggerakkan ini siapa yang dikejar, termasuk juga mungkin kepala desanya juga, karena dia mengetahui kemudian mungkin ada di sana juga gitu. Jadi mereka juga yang harus dikejar gitu. Jadi kalau bisa semuanya pelakunya yang ada di lapangan tuh dikejar, ditahan, ditangkap, supaya apa? Supaya nanti timbul kemudian ketegasan dalam hukum, ketegasan dalam bernegara, sehingga tidak ada orang lain atau pihak lain yang mencontoh apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sebenarnya mempermalukan negara secara keseluruhan, Nah ini banyak yang mengecam lah Bang, bersuara terkait kasus tersebut. DPR, MUI, mungkin dari berbagai praktisi hukum yang juga mungkin yang menolak atau bisa bilang mengecam. Gimana ya Bang mendengarnya tersebut? Ya, pantas saja banyak yang mengecam. Kita ini negara makin lama makin maju, makin modern, kemudian makin demokratis, begitu. Kemudian nilai-nilai norma hak asasi manusia makin tinggi.
kita masuk ke dalam negara yang kemudian mulai beradab, lebih beradab dan akan kedepannya sangat beradab. Jadi nggak ada lagi yang seperti ini timbul, begitu. Nah kalau ini timbul, ini adalah kemunduran. Nah karena kemunduran tentunya banyak yang mengecam, DPR mengecam, praktisi mengecam, masyarakat mengecam, hampir semua agama mengecam perilaku seperti ini. Nah untuk kedepannya gimana Bang? Dari Abang sendiri ada himbauan atau seperti ini kan biar gak terjadi lagi gitu Bang? Ya tentunya dengan ketegasan negara, jadi setiap hal seperti ini dihukum secara tegas, tanpa pandang bulu, kemudian tidak boleh ada yang seperti ini lagi. Negara kalau tegas secara hukum tentu masyarakatnya juga akan tunduk, akan taat. Dan kemungkinan besar terjadi seperti ini lagi akan sangat kecil sekali. Begitu. Jadi itu yang dibutuhkan oleh negara-negara ini kan pemerintah, eksekutif dengan aparaturnya semuanya. Jangan kemudian ada aparat polisi atau aparat TNI yang kemudian lagi ada orang rusak-rusak rumah, mereka nonton aja, itu nggak boleh gitu. Jadi itu juga mereka harus ditegur, itu harus diproses mereka itu juga, polisi-polisi yang berada di tempat pada saat itu dan oknum TNI yang ada di situ harus juga diproses karena mereka nggak ngapa-ngapain, hanya melihat dan nonton aja tanpa menghalau begitu. Jadi itu kelemahan dari aparatur kita gitu, ini harus dikuatkan. Oh berarti dari Abang sendiri ingin penegak yang sedang berada di lokasi ini harusnya disidang sama ini? Iya, harus diproses secara kode etik profesi kan. Karena mungkin alasannya tadi selain itu apa Bang? Mungkin ada alasan lain? Nah, semakin mereka kemudian tegas di lapangan, semakin kemudian menguatkan posisi negara. Kalau aparatur kita tidak tegas, posisi negara juga menjadi lemah begitu. Jadi aparatur harus tegas, kuat, jadi berani menghalau. Itu penting supaya akan dampaknya akan masyarakat melihat bahwasanya aparatur kita tegas begitu. Karena begini, beribadah kepada Tuhan itu sebenarnya nggak memerlukan izin. Beribadah kepada Tuhan itu nggak memerlukan izin, karena setiap ibadah kepada Tuhan itu pasti arahnya kebaikan. Nggak ada ibadah kepada Tuhan kemudian arahnya ke kejahatan kan. Jadi nggak memerlukan izin. Itulah yang harus diperhatikan. Nah ini dari sikap Pak Deddy Mulyadi sendiri, Abang melihatnya sih gimana sih? Dia datang ke lokasi langsung gitu kan? Jadi sikap dia sebagai pemimpin yang sudah tepat. Dia jadi harus jemput bola, jangan menunggu cerita kan. Jadi Deddy Mulyadi sudah datang ke sana, berusaha menyelesaikan persoalan dan tetap memproses apa yang terjadi di sana kan, tidak pidana yang terjadi kan, sekaligus juga merangkul korban kan. Sikapnya sudah tepat. Termasuk juga ketika keluarga tersangka datang kepada dia juga nggak ada persoalan, tapi dia harus tegas begitu. Jangan kemudian lemah karena ada yang datang minta tolong, jangan. Hukum itu harus tegas dan memaksa. Jadi dia sudah melakukan posisi dia sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah setempat, jadi dia sudah bertindak secara tegas. Nah ini dari Abang sendiri ada pesan gak sih untuk orang-orang yang sudah melakukan intoleransi di yang di lokasi tersebut nih? Ya pesannya jangan diulangin lagi, karena sebenarnya yang mereka lakukan, yang mereka pikir hanya di wilayah mereka, sebenarnya diketahui oleh satu entire dunia. Masyarakat Indonesia semua tahu. Jadi apa yang mereka lakukan bisa memicu perpecahan di negara kita. Ajalah, toleransi itu penting. Kemudian juga orang beragama itu jangan saling kemudian curiga. Ya, karena semua orang beragama kan tujuannya cari Tuhan untuk kebaikan. Jadi jangan saling curiga, biasa aja lah begitu. Jadi kalau sampai ada orang ketakutan, khawatir, resah, itu karena mereka mungkin nggak pede sama agamanya gitu. Jadi yang paling penting itu tujuan beribadah itu sebenarnya baik untuk kemaslahatan masyarakat, agama apapun juga begitu. Nah, jangan orang khawatir, curiga, takut, kemudian menjadi gentar. Itu malah kan kita lihat kualitas mereka dalam beragama akan kelihatan di situ. Kalau nggak ditindak tegas kasus tersebut akan banyak kasus-kasus berulang. Di wilayah timur itu mayoritas agamanya beda dengan di wilayah barat. Jadi kalau di wilayah barat terjadi, negara Indonesia terjadi berulang, di wilayah timur juga akan terjadi juga begitu. Makanya ini harus ditindak tegas supaya tidak terjadi gitu, karena orang akan mengcopy kan, kok di sana aman-aman saja perilaku kekerasan agama, nanti yang di sebelah sana juga akan ikut juga. Oke gitu. Terakhir harapannya Bang? Ya harapannya jangan ada lagi yang seperti ini. Pada intinya setiap orang yang beribadah itu sebenarnya tidak perlu memerlukan izin. Kita berdoa kepada Tuhan emang perlu izin sama manusia lain? Nggak perlu. Tuhan kita
Ya kan, kita punya Tuhan. Ngapain kita kemudian minta izin sama manusia lain, kita mau berdoa sama Tuhan kita? Nggak perlu. Satu lagi Bang, apakah bakal ada satu tersangka lagi mungkin tambahan Bang? Ya, kita nggak tahu, seharusnya banyak tersangka. Ini kenapa cuma 7 atau 8 tersangka kan? Harusnya dicari terus sampai ketemu dalangnya siapa. Oke Bang, cukup.